Jadi, wah ini sudah mulai terhubung sama Om Juan ini. Halo Om Juan. Halo, halo apa? Gimana? Halo Om. Halo. Halo. Wah ini biasanya kita bisa pakai apa facecamnya karena akunnya Om Juan masih sedikit followernya. Jadinya hanya suara aja ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Maaf teman-teman, nanti kapan-kapan kita podcast yang ada videonya ya. Iya dong. Padahal ini udah ekspresif loh aku ngomongnya loh ini. Oh, Udah sudah ini. semangat ini padahal. Ya. Om Juan gimana kabarnya Om? Baik. Gimana ya di sono? Alhamdulillah semuanya sehat. Kemarin habis ketemu di Solo ya? Solo ya. Solo Koi Show ya, sangat-sangat heboh banget di Solo ya. Iya, heboh ya. Luar biasa. Sampai Luar Headgas biasa. itu turun ya untuk menilai ikan GC-nya ya. Iya betul. Seru banget lah. Kalau kemarin di show Solo sih keren banget. Ya kebetulan Om Juan juga ini ya, apa namanya, jadi juri kemarin ya. Ya, betul kemarin juga sambil habis ngejuri juga. Sebetulnya sih kemarin tuh belum bertugas, cuman kemarin tuh menggantikan teman aja, Om Heli yang mungkin Oh pada saat gitu. event itu lagi berhalangan hadir. Beliau perlu pergi ke China, jadi saya yang masuk karena sebetulnya saya ditugaskan tuh yang di Shopati di final Liga Oh Jawa iya. Tengahnya itu. Ya. Gitu. Sayang banget yang Solo nggak datang saya, Om Juan. Iya betul, tapi mungkin diwakilkan sama timnya juga ya, jadi aman ya. Bisa via online aja ngeliatnya. Ya. Jadi teman-teman ya, Om Juan ini punya akun seller yaitu Koizen ya, Koizen Nishikigoi. Koizen ini sering banget ngadain KC ya Om Juan ya. Betul. Kita Iya. tiap bulan itu betulnya ada event, nggak harus selalu KC, tapi sebetulnya kita bakal ke depan juga ada grow out, bakal ada KC, bahkan kita juga ada ibaratnya semacam liga keeping contest sih, setiap bulannya tuh pasti ada event gitu. Ya Om Juan misal ada seller Master Koi ngadain KC terus minta tolong Om Juan untuk menjuri itu apa bisa Om? Oh ya sangat bisa toh. Bahkan mungkin sudah beberapa teman tuh juga sudah mulai apa namanya mulai ayo Juan kita bantu dong kita juri-juri gitu. Justru aku sangat welcome banget karena aku ngerasa sebetulnya aku punya visi kalau di dunia koi itu pengen bikin teman-teman semua itu pada jago keeping karena menurutku koi itu seru tuh karena keepingnya gitu loh ibaratnya. Bukan karena cara makannya Om Juan. Oh, kalau makan tuh salah satu bentuk dari apa namanya ya? Keepingnya juga lah gitu loh ibaratnya. Pas makan kan seru banget gitu kan. Itu nggak salah juga. Cuma maksudku koi itu have fun juga kalau misalnya kita tuh belajar soal keepingnya dengan baik gitu. Interesting lah itu. Kalau menurut Om Juan selama ini di Indonesia masih banyak yang belum mahir ya untuk keeping ikan menurut Om Juan. Keeping ikan, sebetulnya banyak juga. Cuman mungkin beberapa leluhur seniorku tuh juga udah ibaratnya mulai nggak main koi lah atau bagaimana. Jadi mungkin kalau teman-teman yang bisa dibilang ya sering ikut keeping kontes atau ibaratnya mungkin sering ke show itu rata-rata menurutku udah jarang yang bawa ikan dari rumah gitu loh. Jadi kalau mungkin dulu itu banyak banget orang yang memang kan udah mulai zamannya udah mulai shifting ya. Tahun 2013 sampai 2017 itu banyak orang yang bawa ikan itu ke arena lomba itu dari rumah sendiri-sendiri. Nah, ini yang menjadi perbedaan dengan sekarang karena kayak sekarang aja ngomong terus terang kalau misalnya Koizen itu bawa ikan ke arena itu kan rata-rata ikan customer dan ibaratnya memang customer itu keepingnya di tempat aku gitu. Ya, kalau menurut Om Juan dengan koi show yang sekarang, kalau dulu pemilik ikannya kan turun sendiri nih ke koi Mm-mm. show-nya. Kayaknya sekarang lebih banyak ini deh, handling yang megang ikannya orang kayak gitu-gitu ya. Kayaknya Betul banget. lebih seru kayak dulu, Om Juan ya. Sebetulnya bener ya, kalau menurutku juga lebih seru yang kayak waktu itu karena lebih tepatnya tuh dengan adanya penghobi-penghobi atau ownernya sendiri yang datang ke arena itu menurutku
serunya tuh kita juga bisa kumpul-kumpul dengan bareng-bareng sama teman. Jadi dan biasanya diskusinya tuh juga ujung-ujungnya tuh selalu topiknya juga koi. Wih, koi kamu bagus ya. Ini kamu pakai makan apa? Kamu keepingnya gimana caranya? Akhirnya ujung-ujungnya komunitas koi juga makin ramai gitu. Seru banget lah dulu tuh, sebenarnya seru banget. Bagi-bagi ilmu lah gitu ya, nambah saudara juga seperti itu. Tapi kalau sekarang ini ya kebanyakan kalau ke koi show yang ketemu ya sama orang-orang itu aja. Kenapa tadi sorry, tadi soalnya sempat agak ini dikit. Kenapa? Jadi kalau sekarang itu kan kita ketemunya di koi show itu ya ketemu handling-handling yang biasanya cari orang gitu. Kalau misal dulu kan enak nih ketemu sama pemilik ikannya langsung kan seru sih ya. Betul banget. Nah, teman, sebetulnya kalau kemarin kayak di Solo pun, di Solo itu ya nggak tahu kenapa ya kemarin mungkin acaranya sangat happening banget, sangat ramai banget. Jadi sampai beberapa teman-teman dari Bogor, dari bahkan Bali, bahkan dari Kalimantan, Sumatera pun pada datang loh ownernya. Dan mereka pun kemarin nggak bawa ikan. Nah, next time sebetulnya aku pengennya gimana caranya biar teman-teman semua dari daerah manapun itu bisa turunin ikan dari daerah masing-masing, dari keepingan masing-masing itu untuk dikonteskan ke show-nya itu. Iya. Menurut Om Juan ini penting nggak ikan itu diikutkan show Om Juan? Oh ya, ya sangat penting banget ya karena menurutku show itu sebetulnya fungsinya bukan cuman show off, oh ini kita punya ikan bagus atau kita ibaratnya belinya mahal, nggak selalu seperti itu. Justru menurutku koi show itu menjadi wadah di mana teman-teman semua itu bisa menunjukkan hasil proses keepingan mereka tuh seperti apa. Dan aku malah sangat mendukung ya, bukan berarti nggak boleh, cuman kalau bisa, cobalah kita beli ikan yang harganya tuh affordable, harganya mungkin menurutku affordable tuh macam-macam ya, masing-masing orang bisa beda-beda. Mungkin ibaratnya range dari ratusan ribu hingga sampai mungkin di bawah 10 juta beli ikan ukuran 20 cm, 30 cm. Kita keeping ikannya di rumah kita masing-masing dan sampai ukuran mungkin sudah 40, 50 kita bawa ke show dan tunjukkan hasil keeping kita tuh bagaimana. Itu menurut aku jauh lebih seru dibandingkan ibaratnya beli ikan di dealer sampai besar sampai 60 cm baru bawa pulang. Menurutku koi itu serunya tuh karena keepingnya itu sih. Iya. Tapi kan kadang ada beberapa owner itu Om Juan ya, ikan saya pengen ikut show, tapi saya nggak mau turun ke acara koi show-nya. Nah kayak gitu kan susah juga Om Juan, gimana Om Juan? Nah betul, makanya nanti kedepannya juga kita kepinginnya juga kalau bisa ada apa ya, mungkin Master Koi pun juga bisa turun tangan juga, maksudnya bikin list semacam kayak kontak info, misalnya daerah Pasuruan atau daerah Surabaya, daerah Jakarta, handling yang paling dekat tuh siapa. Itu malah membantu loh. Jadi ibaratnya tuh kayak kita ngomong tuh kayak jasa servis, tapi khusus untuk ikan koi, untuk handling ikan koinya, di antara foto lah, atau video, atau handling ikannya, maupun hingga packing ikannya untuk pengiriman. Gitu. Itu keren banget. Oke. Iya, kalau boleh tahu Om Juan ini turun di dunia koi dari tahun berapa Om Juan? Waduh, gimana nih? Sebetulnya aku itu udah mulai belajar ikan ya, udah mulai belajar cara nyeleksi ikan itu tahun 2009. 2009. Iya. Jadi udah 16 tahun lah. 16 tahun ya. Berarti masih SD sudah mainan ikan ya? Betul, main SD bukan mainnya futsal, bukan main basket, bukan main badminton, tapi mainnya udah main koi, betul. Iya. Apa ini Om Juan? Apa ada saudara atau mungkin orang tua yang juga suka ikan koi? Sebetulnya kalau orang tua juga awalnya nggak ada yang main ikan koi. Justru lucunya tuh singkat cerita ya, ini sharing-sharing aja. Aku tuh awalnya aku kan punya kakak perempuan, lebih tua lebih dari aku. Nah, kita berdua tuh suka banget sama anjing. Nah, cuman karena orang tua tuh nggak mengizinkan karena baunya, karena ngerawatnya, akhirnya kita tuh bermula dari pelihara ikan di akuarium. Ikan di akuarium tuh mulai bukan tahun 2009, tapi 2007 dulu. Jadi 2007 tuh orang tua belajar sama orang tua lah ya, untuk pelihara ikan di akuarium dan ujung-ujungnya sampai membuat kolam karena demen banget sama ikan hias.
bikin kolam tahun 2009. Pertama kita mulai belajar soal koi itu dan langsung mendalami karena udah mulai cinta dengan ikan hias pada general ya, nggak harus ikan koi. Iya, iya. Ya, jadi keren loh teman-teman ya. Saya sudah datang ke apa namanya ke farmnya Om Juan Koizen yang ada di mana itu Om Juan, di Batu ya? Di daerah Tretes lah kalau bisa bilangnya karena deket sama daerah makan-makan di Tretes lah ibarat begitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya Tretes juga terkenal ya. Terkenal daerah buat wisata lah ya gitu dibilang. Wah, dari sini banyak kuliner apa-apa seru, teman-teman harus join ke sini, nggak harus untuk lihat ikan koi ya, tapi kulineran lah, ini banyak kok makan-makan yang enak di daerah situ, banyak banget. Kenapa alasannya Om Juan milih di mana, di Batu ya? Pandaan apa Batu sih itu? Pandaan, maksudnya daerah Pandaan. Oh, Nah, Pandaan. karena kalau di daerah Pandaan ini, betulnya pertama air sumber kita itu bagus ya. Aku ngambil air sumber untuk Koizen ini itu dari air terjun. Nah, air terjunnya pun udah kita tes pakai lab dan hasilnya pun sangat baik. Meskipun bukan bisa dikonsumsi, tapi betulnya kalau untuk di Indonesia ini sudah salah satu yang terbaik juga. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan. Dan kedua, karena daerah ini nggak cuma untuk kita koi-koi aja, tapi untuk teman-teman semua yang mau kesini tuh bisa have fun sambil kulineran. Kita tahu lah teman-teman semua, Mas Andri juga ibaratnya kan kalau misalnya apa ya, pasti kita juga makan dong gitu loh. Kita kalau ini makanannya enak loh. Nah itu, ini daerahnya banyak kuliner yang enak dan harganya pun juga termasuk affordable. Gitu. Jadi waktu ke sana ya teman-teman ya, apa namanya, kayaknya pengen punya rumah di sana deh. Sejuk banget gitu ya, dia Betul. tentram gitu loh. Tentram, betul banget, betul banget. Udaranya sejuk gitu. Tapi ini Om Juan, perjalanannya itu ya lumayan ini ya, senam jantung juga ya. Itu juga ya. Oh. Ini naik terus ya. Turun lagi ya, betul. Tapi seru teman-teman kalau sudah sampai di atas ya, buat teman-teman yang biasanya ada di kota-kota besar yang biasanya udaranya panas gitu ya. Kayaknya Om Juan ini asli Surabaya katanya ya. Aslinya Surabaya, betul. Surabaya kan lebih sejuk daripada Tretes, Om Juan. Wah, Surabaya panas pol. Pol sampai panas sih. Katanya orang-orang sampai bikin di TikTok itu katanya sampai bisa goreng telur dadar di nggak usah pakai minyak, nggak usah pakai kompor, di luar aja cukup katanya gitu. Iya. Kapan hari saya ke kediamannya Om Kevin, Gutuan Koi ya. Wah itu padahal udah sore, wah masih kerasa panas loh Om Juan. betul. Luar biasa ya. Betul. Ini mungkin salah satu alasan Om Juan milih di daerah Tretes farmnya, mungkin karena sejuk, dingin, airnya juga. Betul Katanya banget. kalau air dingin itu cocok buat keeping ikan siro ya Om Juan. Apa bener Om? Menurutku bukan keeping ikan shiro, tapi lebih tepatnya untuk keeping shiroji. Jadi Shirojinya? betul. Jadi mungkin kekeliruan menurut aku bukan suminya, tapi justru sebetulnya putihnya. Putihnya ya. Shiroji itu putih ya. Jadi putihnya ikan itu kalau di suhu yang lebih dingin cenderungannya itu bisa lebih bagus, lebih mudah untuk putih. Nah, sekarang sebaliknya kalau ngasih pakannya gimana Om Juan kalau dengan cuaca yang dingin seperti itu? Oke, bener. Ini topik yang seru juga ya, karena kalau menurut aku untuk suhu yang dingin ini, kalau misalnya memang seumpama ya terlalu dingin di bawah suhu 22 derajat, ikan koi itu sudah mulai masuk ke fase hibernasi, di mana ikan itu udah mulai jarang mau makan, pencernaan melambat. Jadi suhu yang baik itu sekitar terbaik itu maksudnya apa? Kalau misalnya terlalu panas pun ikan tuh terlalu baik makan. Pencernaannya terlalu cepat sampai mungkin kadang-kadang itu ikan tuh nggak bisa mengontrol sendiri makanannya, akhirnya konsumsinya terlalu banyak yang menimbulkan penyakit juga. Jadi menurutku suhu yang pas itu kurang lebih di suhu 24 hingga 27 itu masih sangat baik. Itu Masih paling sangat baik. optimal. Iya. Halo Om Juan? Ya, halo. Ya. Kalau pH-nya berapa yang bagus untuk ikan koi Om Juan? Kalau pH itu terbaik itu 7 sampai 7,5. Itu sudah paling optimal, paling ini. Tapi
kalau menurut aku sendiri ya, kalau untuk di Indonesia ini rata-rata pH air itu sudah baik, jadi teman-teman nggak usah khawatir bagaimananya. Cuman yang perlu dikhawatirkan jika memang ambil air sumber, di mana air sumbernya itu tingkat kapurnya itu cukup tinggi, itu bisa membuat kalau nggak salah pH-nya berarti lebih rendah kalau nggak salah ya. Iya, Nah iya. itu dimana teman-teman kayaknya perlu cari mungkin ibaratnya air PDAM. Air PDAM itu nggak jahat loh teman-teman. Justru baik. Kenapa baik? Karena sebetulnya sudah terfilter. Jadi nggak usah khawatir lagi antara virus-virus gitu. Karena kayak aku sendiri di sini kita meskipun pakai air sumber, bukan berarti air sumbernya langsung masuk ke kolam kita. Tapi kita membuat bak tampungan atau tandon air yang sudah terfiltrasi. Yang kita juga pakai filter seperti sand filter, kita juga pakai carbon filter yang sudah mengurangi bahan-bahan lainnya mungkin berbahaya untuk ikan koi. Itu buat pencegahannya aja. Jadi kalau buat teman-teman penghobi nggak usah khawatir kalau misalnya pakai PDAM, karena aku pernah dengar nih Mas katanya, aduh pakai air PDAM nggak baik Mas karena gini. Sebetulnya nggak juga, itu udah lebih baik loh, nggak selalu udah juga. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi ilmunya Om Juan nih kayaknya udah banyak sekali ya temen-temen ya. Padahal beliaunya muda banget. Menurut saya juri yang paling muda saat ini ya Om Juan ini teman-teman. Betul. Luar biasa, bener kan? Betul. Kalau secara usia benar. Iya, kalau secara usia memang saya lihat Om Juan ini kayaknya paling muda. Nah, berarti Om Juan dulunya juga ini ya, apa namanya? Ikutan koi show, pemain show juga berarti dulu. Betul banget. Aku sebetulnya belum sempat sharing-sharing juga ke teman-teman aku sendiri. Mungkin kalau yang udah kenal aku cukup lama dari aku kecil pasti udah tahu. Cuman karena berhubung banyak banget sekarang penghobi koi yang mulai join ke dunia koi, mulai masuk ke dunia koi show, mungkin banyak juga yang masih belum kenal. Jadi aku ini sebetulnya tahun 2013 sampai tahun 2018 itu sangat aktif masuk ke koi show gitu. Iya. Jadi Om Juan ini juga pemain show, terus apa yang membuat Om Juan ini mau jadi juri, Om? Oke, jadi aku pribadi ini nggak tahu kenapa ya. Sebetulnya salah satu hobi aku di dunia koi itu nggak cuma keeping, tapi selection. Jadi aku itu dari kecil udah dulu kan senior Surabaya ini banyak breeder ya. Contohnya kayak Top Koi Farm yang mungkin sekarang udah nggak terlalu aktif. Ada Guduan Koi Farm, ada Cengkok Koi Farm, terus ada juga banyak lah, Om Hendro juga ada, Hendro punya Koi Farm. Mereka ini semua itu betulnya sangat berdampak bagi aku pribadi karena aku belajar ke mereka itu sebagai seleksi ikannya justru. Jadi aku dari kecil udah belajar untuk menyeleksi ikan dari ukuran bibit ya, masih ukuran 1 cm itu udah kasih tahu, oh kamu kalau milih itu jangan yang seperti ini, kamu milih yang seperti ini. Oh, aku pelan-pelan belajar. Jadi aku mulai cinta dengan dunia koi itu sebetulnya karena proses seleksinya, menyeleksi bagaimana cara bisa membidik ikan dari saat sangat kecil itu untuk bisa mengetahui besarnya itu bagus itu seperti apa, harus dipilih itu yang seperti apa. Jadi itu aku mulai pertama kali jatuh cinta sama ikan koi itu karena aku belajar memilih ikan koi yang baik dan benar itu seperti apa menurut seniorku itu. Jadi karena itu aku kebawalah untuk pelan-pelan belajar seleksi ikan koi sampai ibaratnya kepingin menjadi juri itu karena sebetulnya awalnya bukan karena aku yang mengajukan, tapi dulu senior aku Pak Dani Mawar 21 Koi Center, Mawar 21 Koi Center itu saat aku usia 14 tahun itu kalau nggak salah tahun 2015 atau 16 atau nggak salah ya, itu aku sama Om Dani itu kayak sempat dites gitu, ibaratnya nih Juan kamu pilihlah dari beberapa Ginrin-shiro, aku masih ingat banget nih. Dari Ginrin-shiro Omosaku tuh aku disuruh pilih sama Om Dani. Juan, menurut kamu yang bagus seperti apa? Nah, saat itu katanya Om Dani itu beliau ngomong, wih, Juan ini ternyata bisa memilih ikan tuh dengan benar, sesuai dengan seleksi juri pada saat itu. Oleh karena itu, pada tahun itu aku diajukanlah, Juan ini harus diangkat untuk sebagai juri. Tahun 2013 itulah, kalau nggak salah. Nah, cuma pada saat itu karena aku masih terlalu muda, masih terlalu kecil, aku tuh belum diizinkan untuk menjadi juri oleh beberapa juri senior lainnya. Karena ya bener lah, aku juga sangat setuju ya, karena
kalau masih terlalu muda tuh masih belum bisa menerima kritikan, masih belum belum dewasa lah gitu ibaratnya. Jadinya memang dibilangin pada saat itu ketika Mendani, oh Juan kamu kayaknya belum boleh untuk sementara. Untuk judi-judi lainnya pada bilang mungkin kalau misalnya kamu udah 17 tahun nanti kamu boleh masuk jadi juri. Nah bener tuh kejadiannya. Akhirnya aku pas kemarin pandemi itu tahun 2021 itu kan masih pandemi tuh. Nah itu aku udah usia 17 tahun, jadinya aku bisa join ke juri API. Itu prosesnya dari tim Indes juga, gitu. Iya, jadi Om Juan ini tidak ucuk-ucuk jadi juri gitu ya teman-teman ya. Semuanya Betul. butuh proses dan Om Juan katanya dari apa namanya umur berapa tadi sudah menyeleksikan 13 tahun ya? Ya kurang lebih 10 tahun sebetulnya sih kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Oh, saya lihat ikan masih kecil-kecil, masih ukuran berapa itu Om Juan ya? Ngeliatin teman-teman Blitar kadang kalau seleksi ikan itu yang dilihat apanya gitu, padahal polanya belum kelihatan gitu Om Juan. Betul betul. Iya kan? Kita teman betul kalau ikan kecil sih sebetulnya cuma seleksi dari postur badan aja sih, maksudnya nggak cacat, nggak itu yang kita seleksi sebetulnya kalau di ukuran tahu kecil. Iya. Maksud saya kan kecil Om Juan, apa Betul. udah kelihatan gitu loh? Perasaan semuanya sama ukurannya gitu. Oh, Apalagi untuk beberapa ukurannya belum muncul ya kan? iya betul betul. Kalau untuk beberapa jenis tuh udah terseleksi ya, kayak ibaratnya kayak dari ukuran 1 senti aja itu soa itu kita ambil yang hitamnya aja gitu. Itu udah Iya. salah satu contohnya. Dan yang unik teman-teman, Om Juan ini kemarin sempat melaksanakan KC Fit Mokoi ya kalau nggak salah Iya itu. betul. Nah, jadi Om Juan ini bukan hanya apa namanya silahkan di beat saya sedang lelang ikan KC gitu ya. Tapi Om Juan ini sambil ini ya mengedukasi teman-teman yang ada di grup. Jadi Om Juan kalau nggak salah kemarin itu ngirim kayak screenshot foto cara memilih ikan yang baik. Misal lihat punuknya, lihat proporsionalnya kan. Ingat saya masih itu di grup. Betul, betul, Sampai banget, segitunya ya Om Juan. Jarang-jarang loh seller. Jarang banget seller yang mengedukasi biddernya di grup ngasih tahu ikan yang bagus itu seperti ini, cara milihnya seperti ini, ikan punuk yang bener itu kayak gini, kayak gitu kan. Nah itu Betul, betul, baru betul. pertama kali saya gila sih. Oh, gitu Juan ya? ini Aku baru sampai tahu juga sampai kok. gitu ya di grupnya. Iya. Keren ya Om Juan. Wah, thank you. Iya, Aku iya. baru tahu kalau itu berdampak itu. Iya. Jadi sembari teman-teman itu mungkin bingung gitu ya Om Juan. Kadang teman-teman bidder itu juga bingung kadang Om Juan. Sebenarnya ikan bagus ini kayak apa sih? Tapi ada juga beberapa bidder itu yang hanya melihat sekilas, wah ini bagus nih menurutku langsung di bid. Ada yang kayak gitu juga gitu kan. Tapi di sisi lain Om Juan keren sih menurut saya tetap mengedukasi biddernya cara memilih ikan yang baik itu seperti ini. Kemudian yang baik itu seperti ini. Kalau boleh tahu dikasih anu lagi Om Juan disampaikan lagi tentang punuk kalau nggak salah kemarin itu di grupnya. Iya. Oke, jadi ini betulnya ini yang aku pelajari pas aku ke Jepang, bahkan aku juga pas ke China juga sama. Yang cukup berbeda tuh ternyata di Indonesia teman-teman. Jadi kenapa? Karena aku nggak menyalahkan ya, kan sebetulnya koi ini kan juga cukup seni. Jadi ya sesukanya pembelinya lah kepingin nyari seperti apa gitu kan. Nah, betul. Tapi sebetulnya teman-teman tuh menurutku ada kekeliruan karena aku beberapa kali mendengar katanya nih, oh ikan koi yang baik itu ikan koi yang berpunuk, yang lebar banget, kayak ibaratnya cabi banget sampai, wah ikannya munuk banget nih ibaratnya. Bahasanya kan begitu ya. Nah, padahal kekeliruan menurutku tuh begini ya teman-teman. Aku kurang tahu ini berasal dari mana. Kok cuman terakhir-terakhir ini makin lama makin sering terdengar. Sedangkan pada tahun 2010 hingga tahun 2019 itu sangat jarang dibahas soal punuk itu. Kenapa? Karena sebetulnya kalau orang kepingin ikan yang bisa jumbo sampai 80 cm, 90 cm, justru saat kecilnya tuh nggak ada punuknya sama sekali. Badannya itu nggak berpunuk, bahkan nggak lebar. Kalau misalnya teman-teman mau cross check, coba deh cek ikan-ikan yang juara di All Japan Koi Show. Mungkin di internet kayaknya biasanya selalu ada ya. Nah itu juara yang ibaratnya champion ukuran 40 cm ke bawah. Itu pasti teman-teman kaget lihatnya. Kenapa? Karena pasti teman-teman juga bilang, wih
ini bodinya ya ampun kayak ikan nggak pernah dikasih makan sama sekali. Krempeng kurus banget kayak ikan puasa suwi gitu. Iya, iya. Padahal tuh yang sebetulnya malah di Jepang itu ikan-ikan yang bodinya panjang, yang cukup kurus bisa dibilang itu yang malah malah sebetulnya terpilih loh di Jepang itu, yang malah diseleksi dan dipertahankan untuk masa depannya. Itu Iya. yang menurutku cukup berbeda. Jadi maksudnya apa? Kok aku konklusiin? Kalau teman-teman kepingin cari yang body bagus, ya benar sebetulnya body yang gemuk berpunuk itu lebih enak dilihat, lebih lebih happy lah buat kita keeping di kolam. Tapi kalau misalnya teman-teman sebetulnya kepingin cari ikan koi yang, aku kepengen ikan koi ku yang bisa gede kayak ikan Grand Champion di Jepang-Jepang yang, wih ikannya bodinya berpunuk dan lebar saat besarnya. Jangan pilih dari kecil yang udah berpunuk. Justru seharusnya tuh pilih ikan koi yang saat kecilnya itu yang bodinya panjang dan lebih condongnya lebih ke arah kayak torpedo gitu. Kayak kapal selam yang nggak terlalu over. Dia ukuran kepalanya dan ukuran bodinya tuh sejajar, nggak sampai over. Itu justru ikan-ikan yang bisa sampai tumbuh di ukuran 80 hingga ke atas. Itu yang aku pelajari di Jepang dan di China, begitu. Sebenarnya Om Juan kalau ikan yang ada di Indonesia Hmm. dan yang ada di Jepang kira-kira perbedaannya jauh nggak Om Juan? Nah, kalau menurut aku harus dibagi ya untuk tergantung kualitas kategorinya. Jadi ibaratnya untuk ikan koi ukuran 40 cm ke bawah, bisa aku bilang 100% ikan Indonesia tuh udah pasti menang melawan ikan impor. Menurutku gitu ya, sampai sepede itu. Ya mungkin nggak 100% lah, tapi sebetulnya bukti nyatanya pun banyak ikan impor pun yang turun di ukuran 40 cm ke bawah. Pasti kelindes banget sama ikan koi lokal. Ikan koi lokal tuh istimewa loh, jujur istimewa banget. Bahkan ya Mas Andre, teman-teman dari Jepang pun, teman-teman kayak bahkan terakhir ya Kentaro maupun ibaratnya siapapun lah bidder-bidder di Jepang ke Indonesia tuh sampai kaget banget. Wah, mereka tuh ngomong gini, pakai bahasa Inggris ya komunikasinya. Wih, ini tuh ikan Indonesia ini ukuran kecil-kecil ini udah luar biasa istimewa. Kita ngomong paling simpelnya tuh ya teman-teman yang suka show ini udah tahu juga ya ibaratnya ginrinya luar biasa. Doitsu-doitsunya tuh luar biasa. Koromonya tuh istimewa, top, super top. Ikan Jepang itu loh mas, nggak bisa membuat ikan koi yang kecil-kecil gitu tuh sampai seistimewa itu. Mereka tuh sampai belajar loh sama Indonesia. Kamu kok bisa ya bikin ikan kecil itu seindah ini tuh? Kan orang Jepang tuh nggak bisa loh mas, serius mas. Iya, iya. Tapi sayangnya ya, mereka sempat tanya juga, loh, ikan lokal ukuran 40 cm ke bawah ini banyak banget dan istimewanya luar biasa, melebihi kualitas di Jepang. Tapi kenapa kok ukuran 40 cm tuh kok kosong gitu? Kok ikannya kok impor semua? Kenapa? Nah, itu menjadi pertanyaan yang mungkin teman-teman juga bisa jawab sendiri-sendiri lah gitu ibaratnya. Kenapa kok ikan lokal tuh di ukuran 40 cm itu masih nggak banyak? Bukan berarti nggak ada ya, cuman nggak banyak ikan lokal yang bisa menciptakan kualitas yang baik di ukuran 40 cm ke atas gitu. Apa mungkin ini Om Juan ya, untuk ikan yang ada di Indonesia, ikan lokal ini apa memang nggak bisa jumbo Om Juan menurut Om Juan? Betulnya kalau secara ukuran nggak juga lah, karena ikan lokal pun banyak loh yang menurutku bisa sampai 60 cm tuh sangat tidak sedikit. Ya. Cuman menurutku yang menjadi pertanyaan itu kenapa ya kok ikan lokal tuh kalau secara kualitas itu nggak bisa belum benar-benar bisa mengalahkan ikan import yang di ukuran 60 cm itu. Kayak ibaratnya yang aku bisa bilang kecilnya loh semuanya bagus. Cuman kok nggak bisa konsisten sampai ukurannya besar tuh kenapa? Itu menjadi pertanyaanku juga. Ya. Begitu. Nah itu ada yang tanya tuh dari Octavian Alvin, fasilitas di rumahan dan untuk perawatannya rata-rata banyak yang nggak mampu Om. Mungkin itu jadi salah satu alasannya kenapa ikannya nggak bisa jumbo mungkin. Gimana menurut Om Juan? Masuk akal karena memang banyak ya faktor untuk ikan itu bisa baik ya. Ibaratnya nggak cuma sekedar genetik. Pertama yang paling penting menurut saya itu genetik. Kedua itu juga fasilitas dan juga pakan dan perawatannya. Itu sangat penting. Jadi kalau misalnya cuma salah satu doang, nggak akan bisa ikan itu jadi bagus. Itu bener banget itu. Om Octavian itu bener banget itu. Ya, Setuju sih, kalau itu setuju. Dan mungkin itu menjadi alasan Om Juan juga ini ya bikin farm yang gede banget menurut saya di Pandaan itu luar biasa. Dan saya sebenarnya mau tanya juga kenapa alasannya Om Juan kok pengen jadi dealer
terbesar juga Ya. di Indonesia. Kenapa, Om Juan? Sebetulnya awal mulanya tuh ya bener ya sesuai dengan topik awalnya tuh. Betulnya jualan koi itu bisa menguntungkan, itu bisa banget. Untuk teman-teman penghobi, saya juga merasakan dulu aku cuma punya kolam cuma satu, bahkan pakai vatnya dua. Satu untuk karantina, satu buat keeping. Dan itu bener loh, tuh pada zaman itu tahun 2013 sampai 2017 tuh penjualanku juga cukup kencang. Maksudnya apa? Aku suka beli ikan dari kecil, ukuran 15 cm, 10 cm, nggak pernah beli ikan besar ya. Semua selalu ikan kecil. Aku besarin sendiri sampai ukuran 35 cm, aku udah mulai ikutin show, juara-juara. Pas itu aku jual. Nah, tuh selalu cycle-nya tuh seperti itu dan itu ternyata menguntungkan. Nah, menurutku alasan aku bisa membuat fasilitas seperti ini itu pertama karena aku kepingin berusaha kembali itu seperti yang aku dulu itu. Karena aku pernah berhenti kurang lebih karena aku di Jakarta ya, aku kuliah. Jadi ikan koi itu tergeletak di Surabaya, di rumah Surabaya. Nah, aku sekarang karena udah barusan lulus tahun ini, belum wisuda ya, baru lulus selesai kuliah tahun ini, jadi aku bikinlah ini kolam fasilitas koi dengan atas nama Koizen ini, karena aku kepengen selain bisa impor, tapi aku juga kepengen membuktikan kalau misalnya pencapaianku ya, aku kepengen bisa benar-benar bersaing mau ikan F1 maupun ikan impor. Aku beli saat kecil dan pengen membuat itu Grand Champion. That's my dream. That's my dream. Jadi kepengen beli ikan kecil, pengen aku rawat dengan baik sampai bisa mendapat Grand Champion di masa yang ke depan ini. Wah, Itu luar biasa ya. Keren ya Om Juan ya. ya itu pencapaiannya menurutku juga bisa dibilang gak ada yang lebih menyenangkan lagi daripada kita bisa beli dan seleksi dan juga merawat ikan dari kecil hingga besar sampai mendapatkan champion. Itu kepuasannya menurut aku udah nggak ada yang bisa ngalahin lagi. Udah paling puas lah itulah. Berarti Om Juan lebih suka ini ya, apa namanya, melihat proses ikannya sampai finish, kemudian dikirim show sampai jadi gici. Betul banget. Biasa. Nah, di pamflet yang sudah saya bikinkan ya, teman-teman bisa lihat di Instagram juga. Itu adalah salah satu ikan andalannya Om Juan. Itu ikan soa ya? Oh iya betul, soa. Betul. Ya. Itu ukuran berapa Om Juan? Terakhir itu di 65 cm gitu. 65 cm. Oh, ini yang pernah diceritain Om Juan dulu ya? Yang katanya sebelum masuk ke kolam bentuknya kayak gini, terus masuk kolam di Pandaan tiba-tiba warnanya sudah kelihatan semua, yang gitu itu bukan? Oh bukan itu. Bukan ya? Ikan ini sebetulnya sejarahnya kalau nggak salah tahun 2017 itu ukuran 65 cm. Itu kalau nggak salah prosesnya 1,5 tahun. Nah ikan tuh cerita singkatnya, aku beli ukuran kecil nih, ukuran 15 cm aku pilih. Dan kalau nggak salah pada saat itu kalau nggak aku ikutin show dari ukuran 15 cm itu udah mendapatkan baby champion di ajang kalau nggak salah di Surabaya Koi Show, kalau nggak Asia Cup, mungkin Asia Cup deh. Di Asia Cup pada saat itu di PTC Pakuan Mall sekarang itu aku ikutin di ukuran 15 cm udah dapat baby champion dan aku prosesnya tuh aku terus keeping terus hingga ukuran 65 cm dan sesuai dengan targetku tadi ya, aku kan kepengen bisa keeping ikan dan seleksi ikan dari kecil dari ukuran 15 cm aku besarin kepengen dapat Grand Champion. Dan soa itu yang paling mendekati mendapati Grand Champion. Kenapa? Karena pada saat itu di show Blitar ikan itu ukuran 65 cm itu bersaing merebutkan gelar Grand Champion namun belum berhasil pada saat itu. Ujung-ujungnya cuma mendapatkan runner up Grand Champion. Dan fun fact itu bahkan itu bukan ikan impor. Itu ikan yang satu. Bukan ikan impor. Saya ini bukan ikan impor dan ceritanya ini kalau ini karena nggak ada bukti nyata ya, itu cuman memang saya yang hadir sendiri, saya yang handling sendiri pada saat itu. Jadi aku cuma bisa sekedar cerita. Nah, pas penjurian itu di Blitar itu Piala Presiden. Ya. Saya sudah mendapatkan gelar juara 1 untuk Showa, jadi lawannya itu kan Sanke dan Kohaku pada saat itu. Kohaku dan Sanke yang ukuran 65 cm pun itu bukan ikan lokal loh, itu ikan impor dan harganya pun udah puluhan juta pada saat itu. Nggak sampai ratusan sih, cuman udah 50 juta ke atas lah gitu. Dan pas penjurian ke arah Grand Champion untuk merebutkan Grand Champion itu jurinya kan nggak cuman juri Indonesia ya.
juri Indonesia dan Jepang. Dan juri Jepang itu ngeyel loh, ngomong, wah ikan Showa ini tuh harus mendapatkan Grand Champion. Pada saat itu aku senang banget. Cuman memang sangat disayangkan juri yang lain itu tidak sependapat dengan juri Jepang tersebut. Yang mengakibatkan akhirnya votingnya cuman kalah voting 1 suara. Dan itu pun karena jumlah juri Jepang dan juri Indonesia itu tidak sama. Itu saya inget banget, karena itu sangat-sangat nusuk ke hati banget, karena karena juri Jepang itu saya sangat senang ya bisa mengapresiasi ikan Showa ini. Dan lucunya teman-teman, ikan lokal itu ya ikan lokal saya yang bisa dibilang hanya satu-satunya lokal kandidat Grand Champion itu malah sangat disukai oleh juri Jepang. Dan malah juri lokalnya itu sukanya sama ikan impor. Jadi kebalik. Bukan berarti juri Jepang itu hanya mengapresiasi ikan impor. Nggak juga. Karena juri kan nggak tahu ya Om, maksudnya nggak akan tahu ini ikan impor atau ikan lokal, kita sama pelanggan pada saat itu nggak tahu gitu loh, ibaratnya begitu. Jadinya saya sangat happy banget juri Jepang itu bisa mengapresiasi ikan lokal, itu menjadi pencapaian yang luar biasa. Dan mengingat kembali Mas, proses ikan Showa tersebut dari ikan ukuran 15 cm hingga ukuran 65 cm itu setiap 5-10 cm naik ukuran itu selalu dapat best in size maupun ikan dapat champion loh. Nggak pernah bolong. Jadi 25 dapat champion lagi, 35 dapat champion lagi, 40, 45 dapat champion lagi, 55 dapat champion lagi, sampai ke 65 itu tuh masih dapat penghargaan terus gitu. Cuman yang terakhir cuma dapat runner up Grand Champion. Itu menjadi pencapaian terakhir Showa itu, karena setelah itu ikannya dijual, bukan mati tapi dijual. Nah semenjak itu karena dibeli sama penghobi yang nggak ikut show, jadi udah nggak pernah ini lagi, nggak pernah keluar show lagi. Oh berarti itu sudah laku Om Juan ya, yang dikirim ke saya fotonya? Udah laku, betul. Semenjak dari show Blitar itu mendapatkan Grand Champion, ikannya langsung laku. Gitu. Iya. Tahu saya kalau ikan yang memang disayangi dan meliharanya dari kecil harusnya susah banget kalau mau dijual biasanya, nggak mau dilepas biasanya. Mungkin pada saat itu saya udah merasa pahit-pahitnya. Kenapa? Karena mungkin ini ada Pak Braga ini, Om Braga ini, Mas Braga. Ya bener, karena saya tuh pada saat itu kan udah mulai berusaha untuk berbisnis ya, mulai jualan. Jadi saya belajar, kadang-kadang gitu ya, nggak tahu kenapa loh Mas. Sampai sekarang pun juga sangat terjadi sama teman-teman juga. Kalau ikan yang kita sayangin itu ya, kita udah sayang banget, ikan ini berprestasi banget, ibaratnya sudah menjadi menjadi ikan yang sangat-sangat dijunjung tinggi oleh kita. Nggak tahu kenapa kok endingnya itu selalu nggak enak kalau nggak dijual. Maksudnya kenapa? Tiba-tiba ikannya matinya juga konyol, lompat lah ikannya, tiba-tiba sakit, nggak tahu kenapa tiba-tiba mati, selalu ada aja. Jadi pada saat itu saya sudah ingat banget, kalau sudah sampai di titik tertentu, ikan itu harus sampai dijual. Karena kalau enggak, kadang-kadang selalu endingnya tuh nggak enak, bener-bener nggak enak banget. Serius itu. Iya. Tapi yang ikan satunya Om Juan yang Tanco Showa ya? Yang satunya Tanco Showa kan? Tanco Showa, betul. Itu ukuran berapa itu? Gede juga itu, saya lihat. Oh enggak, itu malah juga masih ukuran 35 cm. Tapi bagus ya. Polanya bagus itu. Betul, itu juga bukan ikan impor, itu juga ikan yang satu. Dan kebetulan breedernya pun juga sama, Guduan Koi Farm. Jadi ikan tuh bahkan itu mungkin sesudah Showanya itu mungkin tahun 2019, ikan itu ceritanya juga sama. Aku pilih bahkan ukuran 10 cm, dan bahkan itu bukan ikan pilihan dari breedernya. Itu ikan udah akhiran. Cuman nggak tahu kenapa saya pada saat itu di Nginden juga, di tempatnya Guduan Koi Farm di Nginden. Itu saya iseng aja, itu saya lagi pilih-pilih seleksi ikan yang di kolam yang buangannya. Saya lihat Tanco Showa ini loh. Tanco Showa ini kok menarik ya, tapi kenapa kok dibuang gitu. Itu menjadi pertanyaan saya, kenapa kok ikan ini dibuang? Ya itu kenapa? Akhirnya saya pilih ikan itu, saya bawa pulang, dan harganya pun sangat murah ya, karena ibaratnya sekarang ikannya juga udah nggak tahu di mana. Saya buka harganya aja, saya beli ukuran itu harga 750.000 kalau Kevin Guduan 750.000, ikan ukuran 10 cm, nggak ada 15 cm, 10 cm itu beneran 10 cm. Ikan tuh kalau teman-teman yang lainnya pada saat itu yang datang sama saya
ada Mas Aris itu yang pada saat itu bekerja orang Magelang, bekerja di tempatnya Ko Kevin itu bilang, loh ini kan juga gak ada bagus-bagusnya, ini kan udah dibuang aja lah, ngapain kamu pilih? Cuman saya nggak percaya dengan omongan mereka berdua. Saya bilang, loh kalau menurut saya kan ini bagus loh. Akhirnya saya bawa pulang itu. Saya beli harga 750.000. Dari ukuran 10 cm hingga ukuran 35 cm itu hanya perlu 4 bulan saja. 4 bulan saja dan saya lombakan ke koi show itu. Sayang sekali saya sudah nggak punya foto saat 10 cm. Pokoknya 10 cm tuh jelek banget lah. Itemnya tuh udah kayak ngeblok semua, kayak nggak ada pattern soalnya sama sekali, nggak kayak seperti ukuran 35 cm itu. Nggak menarik sama sekali. Nah, jadinya ukuran 35 cm saya bawa ke lomba. Dan sebetulnya nggak dapat champion juga, cuma dapat juara 4. Cuman memang ikan itu bukan ikan yang bagus sekarang. Sudah banyak orang yang melihat ikan itu sangat potensial sekali pada ukuran 35 cm. Karena apa? Body besar, skin quality bagus, pattern suminya itu luar biasa banget. Susah untuk menciptakan ikan seperti itu lagi. Nah, ujung-ujungnya, di pertama kali perdana ikut show, meskipun ya juara 4, ikan itu langsung laku loh. Dan harganya itu menurut aku bisa bilang fantastis banget, karena ikan itu laku di harga 20 jutaan. Wah iya, 20 juta Om Juan. Iya, bayangin ya, ikan itu, ini serius, ini aku ngomong apa adanya, aku nggak melebih-lebihkan. Itu bahkan dibeli orang Sukabumi. Jadi ikan itu aku beli 750.000, keeping 4 bulan di kolam tengah di Surabaya. Ikan itu aku keeping dari 750.000 ukuran 10 cm hingga 4 bulan setelahnya 35 cm laku di harga 20 jutaan. Fantastis banget lah itu. Bayangin tuh. Dari 750 jadi 20 juta men. Luar biasa ya. Gila nggak? Luar biasa. Ya, Cuman tapi kan bukan berarti butuh tangan kiper yang handal tapi Nah, bilang ya. betul. Jadi nggak cuma seenak ibaratnya, wih, berarti kita harus beli kan ukuran yang harganya 500.000, 700.000 dibeli semua. Nggak begitu teman-teman. Semua itu harus semua itu harus melalui proses seleksi yang ketat dan juga keeping yang baik. Tapi ini bener banget loh, ini ternyata Om Octavian ini, Om Okta udah tahu loh, bener loh, ini ikannya tuh dibeli saat show. Jadi malah dibelinya tuh bukan setelah penjurian, memang itu dibelinya sebelum penjurian, satu hari sebelum penjurian, hari Jumatnya. Itu saat saya bawa ke show, dilihat banyak orang, akhirnya laku, bener itu hari Jumat. Itu Om Okta bener itu, bener banget. Ya, berarti Lakunya pas show, bener itu. Berarti Om Juan waktu itu ya handling ikannya orang berarti sudah ya laku kan lah. Laku orang. Betul, saat penjurian itu saya udah atas nama orang lain, udah diganti atas nama orang lain, betul banget. Itu katanya Om Braga 750. Iya betul tuh. 350 350 sampai 20.000 tuh ibaratnya. Juan sama dengan cuan 100 Mas Braga. Iya. Aduh. Tapi Om Juan saya mau tanya, kalau Koizen ini kan memang brandingnya ikan-ikan impor memang ya? Betul, aku memang Dealer fokusnya ikan sekali impor impor. gitu ya. Biasanya Om Juan ngambilnya di mana? Di Jepang apa di Cina itu? Paling sering. Betul, jadi untuk sementara itu aku nggak ada ambil ikan China, 100% ikanku tuh ikan Jepang, bahkan semua ikan itu aku mungkin sampai sekarang masih punya video aku seleksi di Jepang. Itu membuktikan kalau misalnya itu benar-benar semua ikan tuh seleksianku pribadi, aku ke Jepang sendiri tanpa perantara. Jadi aku benar-benar ke Jepang itu angkat kolam sendiri sampai menjaring ikan itu sendiri satu-satu. Jadi semua ikan yang aku bawa ke Indonesia pun tuh ikan yang hasil pilihan tanganku. Dari puluhan ribu ekor aku cuma ambil kurang lebih di bawah 100 ekor. Jadi seleksinya sangat ketat. Itu yang terjadi di Jepang. Jadi 100% ikan Jepang, belum ada ikan China. Tahun depan bocorannya aku udah mulai impor ikan China karena setiap bulan dari September ini aku udah ke China terus setiap bulan. Iya. Tapi Om Juan katanya sih ya, sekarang dunia perkoian untuk penjualan katanya susah. Nah, kalau menurut Om Juan sendiri gimana? Apalagi ikannya Om Juan impor nih, pasti nggak bisa kan? Habis di juga, kemudian ikannya juga tidak murah gitu kan? Gimana? Menurutku
Jawabannya tuh tergantung karena kita ngomong soal apa yang lain-lain lah. Ibaratnya gini, semua itu kita ngomong baik maupun buruk itu karena ada pembandingnya. Ini kita ngomong general ya. Ada pembandingnya terlebih dahulu. Jadi ibaratnya kalau kita bandingkan kita punya uang 10 juta sama ibaratnya sebelumnya punya uang 100.000, ya otomatis berarti kan kita kan, oh berarti ini membaik, berarti lagi bagus. Dan sebaliknya, ibaratnya kita punya uang 10 juta tiba-tiba kita cuma ya, tinggal 100.000, berarti kan menurun. Kita ngomong ini nggak bagus. Jadi menurut aku tergantung pembandingnya itu seperti apa. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau aku bandingkan mungkin pas pandemi ya, cerita dari teman-teman, wah pandemi itu ramenya luar biasa. Iya. Gampang banget jualan ikan. Merdekanya Nah, itu orang koi ya. Nah, betul. Jadi, kalau pembandingnya tuh pas pandemi, ya mungkin bener. Sekarang tuh lagi lesu-lesunya. Tapi sebetulnya ya, kalau misalnya Mas Andi perhatiin, kalau menurutku, kalau pembandingnya itu tahun 2024, tahun 2023, justru marketnya lebih lesu pada saat itu dibandingkan sekarang. Aku ngomong terus terang ini, karena kemarin pas di Solo juga nih, pas aku di Solo itu kan banyak dealer-dealer datang, banyak teman-teman seller datang. Semua lagi happy loh. Maksudnya apa? Kalau per bulan ini itu penjualan teman-teman tuh semua tuh mengangkat ternyata. Nggak cuma 1-2 orang, tapi cukup rata. Semua orang tuh bisa menerima keuntungan lah, ibarat seperti itu. Tapi memang benar kalau dibandingkan sama pandemi saat pas COVID-nya tahun 2021-2022 itu lagi rame-ramenya koi. Iya. Jadi tergantung pembandingnya tuh tahun berapa dan bulan apa begitu. Oh, gitu ya. Iya. Kalau Om Juan sendiri, Koizen sendiri untuk penjualan apa masih susah Om, atau ngeluarin ikannya untuk dijual masih ada kendala mungkin? Apa masih Ya aman-aman kalau aja? buat aku pribadi sebetulnya ya ndak untung-untung juga, tapi ya masih diambang apa ya, diambang bertahan lah karena ikan koi impor ini lebih menguntungkan ikan lokal tuh kenapa? Karena biayanya ya sama seperti Mas Andi bilang tadi, ongkos kirim kan udah mahal ya. Jadi Yes. biaya beban ikan koi impor ini sudah sangat tinggi. Jadi menurutku kalau kita bandingkan sebetulnya untuk koizen pribadi ini kalau kita ngomong cuan ya enggak juga itu ibaratnya. Enggak yang happy-happy banget ya enggak juga. Cuman ya masih bisa bertahan lah gitu loh. Oke. Iya, ini kayaknya dulu untuk Koizen nih lokasinya di Bogor deh, Om Juan ya. Betul banget. Ah. Betul banget. Nah, berarti yang di Bogor udah ditinggal, pindah ke Pandaan semua. Nah, untuk sementara benar karena awalnya tuh kita kepingin punya 2 tempat. Kenapa? Karena ibaratnya teman biar bisa mampir tuh yang daerah Jawa Timur ke Surabaya, yang Jawa Barat ke Bogor. Cuman saat kita bikin kolam di Tretes ini, terus kita coba running. Ternyata pertama hasilnya nggak tahu kenapa lebih bagus di Tretes ini hasilnya, hasil keeping kita. Karena kita sudah mulai masukin ikan satu kolam itu kalau nggak salah bulan Juli pertama kali. Kita mencoba itu kurang lebih 2-3 bulan untuk melihat hasil keepingnya. Ternyata kok bagusan hasil di Tretes gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk memindahkan sebagian besar ke Tretes ini. Nah, saat sudah mulai 80% dipindahkan ke sini, kita lihat kolam kita. Loh, kok kolamnya masih kosong semua ya? Ini kok gak ada isinya semua? Ternyata apa, Mas? Kolamnya kebesaran. Maksudnya apa? Kolam itu masih kosong kabeh. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya semua ikan yang dibawa ke sini karena ya itu di sini hasilnya lebih bagus dan kolamnya masih kosong. Bahkan loh Mas sampai sekarang ini loh, meskipun ikannya tambah besar, apa semua tambah besar, bahkan kolamnya ada yang disewain, itu masih kosong loh ini kolamnya. Masih ada beberapa kolam yang gak ada ikannya sama sekali, cuman air tok di kolam renang ini. Gimana ya? Nah, itu ya teman-teman ya, mungkin yang apa namanya di rumahnya udah overload, pengen nyewa kolam gitu ya. Ini Om Juan ini menyediakan nih guys. Ada berapa kolam Om Juan yang kosong Om Juan? Sekarang itu masih ada 6 kolam kalau nggak salah. 6 kolam ya, masih kosong, gak ada ikan sama sekali. Nggak ada ikan. Dari 19 itu masih kosong 6-7 kolam. Kayaknya cocok tuh bikin event Azukari Om Juan. Nah, benar. Makanya sebetulnya kita juga ada planning di Desember awal ini, karena saya mau majukan event kan, sebetulnya ibaratnya kalau misalnya
Mas Anda juga tahu lah ibaratnya. Koizon ini bikin event itu asli kan tiap akhir bulan. Itu selalu ada event macam-macam. Jenis Oke, pun juga pasti ada. macam-macam itu ada event. Nah, cuman karena Desember ini saya pikir-pikir kalau akhir tahun semua pada liburan, jadinya saya memajukan event akhir Desember ini ke awal Desember, kurang lebih tanggal 10 Desember. Itu saya mau pertama kali mau membuat event grow out untuk Kohaku impor matsue di kolam saya gitu. Oke. Kira-kira Rencana. ukuran berapa itu Om Juan ikannya? Apanya, sorry? Ikannya kira-kira ukuran berapa itu yang mau di GO? Ukurannya sekarang udah ukuran 40 cm ke atas, sudah 40 sampai 45 rata-rata. Grow out-nya pun saya pikir-pikir bakal bakal 6 bulan mungkin. 6 bulan, jadi sampai bulan 5 tahun depan. Setelah tahun baru, dan target saya ukurannya minimum harus mencapai 55 BU minimum, dan harus ada yang mencapai 60 cm kalau bisa. Iya. Target itu. Nah itu ya teman-teman yang mau pengen dapetin ikannya Koizen atau mungkin mau tanya-tanya ya ke Om Juan, nanti bisa masuk grup dulu ya di aplikasi Boleh. Koi. Masih Boleh. tetap di Afid Mokoi ya? Betul, masih tetap fit Mokoi. Oke. Kenapa Om Juan kok bikin grup sendiri Om Juan? Sebetulnya karena pertama saya dan Mokoi ya, ownernya Mokoi itu Om Johan. Saya tuh udah teman sama Om Johan dari tahun 2018 bahkan. Jadi sudah cukup lama. Dan memang awal mula Koizon berdiri ini itu di posisi saya sudah lama nggak main koi. Jadi mungkin teman-teman yang baru main koi pada saat itu tahun 2023 itu mungkin banyak yang nggak kenal saya pada zaman itu. Maksudnya karena saya masih udah lama nggak main, jadi ujung-ujungnya Om Juan tuh membantu saya untuk menggabungkan, membuat grup Koizon tersebut yang ya otomatis saya ibaratnya saya nggak mungkin serakah sendiri. Jadi saya join dengan Om Juan itu untuk membuat grup Koizon itu, begitu. Itu ya sejarahnya. Tapi memang kedepannya Koizon bakal membuat grup lagi sih. Dimana nanti grup berikutnya itu mungkin ya ini hanya wacana. Grup ini saya bahkan ada info mau membuat 2 grup lagi. Satu grup lagi itu hanya untuk customer kita yang mau menjual ikan. Jadi saya mau membuka lapak untuk teman-teman customer Koizon yang mau menjual ikannya bisa di grup Koizon yang satunya itu. Dan satu lagi itu khusus untuk wadah penjualan ikan impor ikan koi China. Oke. Yang pertama di Indonesia ya. Yang pertama di Indonesia. Ya, Kan Om Juan. ada. Om Juan, kalau boleh tahu Om Juan ini suka ikan apa Om? Nah, ini banyak yang bertanya. Cuman juga pas saya kasih tahu kok nggak ada yang percaya. Saya kalau menjawab itu jujur ya, saya itu suka sama semua varietas karena semua varietas itu punya keunikan masing-masing. Ini bukan jawaban template loh. Ini beneran sejujur-jujurnya sedalam-dalamnya. Karena menurut saya jenis itu tidak menjadi patokan saya mencintai ikan. Jujur kalau menurut saya yang menjadi cinta dengan ikan tuh harus ibaratnya ikan A ya ikan A gitu. Nggak harus ibaratnya jenisnya. Jadi semua jenis saya beneran suka. Kalau ditanya jenis apa, tergantung ikannya. Gitu jawaban saya. Jadi kalau dalam penjurian ya teman-teman, kalau teman-teman tahu dan pernah memperhatikan saya dalam menjuri ikan, saya itu selalu menghargai semua varietas. Tidak cuma varietas A dan B, tapi benar-benar semua varietas saya apresiasi. Contohnya ini kategori D. Kategori D itu ada Yutsuri, Beko, Susui, Asagi, Hikari Utsuri, Hikari Moyo. Hikari Moyo enggak di situ. Nah, jadi contohnya di kategori D itu sudah banyak. Dan saya melihat kok menurut saya tuh sangat disayangkan jenis-jenis tertentu seperti Asagi, lalu mungkin Beko udah sering ya. Asagi dan Hikari Utsuri. Itu kurang diminati oleh para juri atau mungkin selalu dilihat sebelah mata dibilang oh Asaginya kurang baik. Padahal menurut saya sebetulnya Mas, kita kan kalau penjurian tuh kita ngomong sesimpelnya ya. Penjurian ini memang lihat itu overall dari body shape dan sebagainya macam.
Nah, ada beberapa jenis yang nggak akan bisa gemuk seperti jenis-jenis lainnya. Contohnya ya Asagi itu. Nggak mungkin Mas Asagi itu bisa segemuk Karashi. Nggak mungkin Kohaku itu bisa segemuk Karashi. Kalau memang penjuriannya itu melulu soal body, ya otomatis nanti Grand Championnya pasti Karashi, nggak mungkin Kohaku. Makanya kita membagikan antara kategori-kategori itu tersebut, ya polosan sendiri, karena ya itu, kalau polosan kan otomatis kan body, shine, fukurin, itu yang kita lihat, dan overall beauty. Dan kita kembali lagi soal D ini, jenis Asagi itu Mas, itu nggak bisa segemuk jenis Yutsuri, itu nggak bisa banget Mas. Jadi menurut aku, standar untuk body yang kita harus nilai antara Asagi dan Hyutsuri itu sangat berbeda. Itu yang mungkin nggak tahu, mungkin beberapa teman itu belum bisa mengapresiasi. Jadi kalau saya pribadi, Asagi yang cenderung bodinya mungkin tidak segemuk Hyutsuri, itu saya sudah apresiasi menjadi body yang sangat baik. Jadi kalau saya menjurikan koi, itu nggak cuma melulu melihat overall kita bandingkan antara Hyutsuri, Susui, dan Asagi. Tidak. Saya justru membandingkan Asagi dengan standarnya Asagi itu seperti apa. Susui dengan standarnya Susui itu seperti apa. Hyutsuri itu sebagai standarnya Hyutsuri itu seperti apa. Nah, ujung-ujungnya, konklusinya apa sih? Kalau saya menilai Asagi, itu saya nggak membandingkan hanya antara Asagi dan Hyutsuri. Tapi saya melihat seberapa sulitnya menciptakan dan mengkeeping Asagi itu hingga seperti itu. Makanya saya kalau dalam show itu terkadang mungkin bisa-bisa ya, saya itu ya satu-satunya orang itu yang menilai dan mengapresiasi Asagi itu menjadikan yang saya nominasi sebagai ikan champion. Karena saya melihat, wah, menciptakan Asagi dan mengkeeping Asagi hingga seperti ini itu sangat susah. Gitu. Dan ini saya membaca ya, ini Om Okta, ini pertanyaannya juga sangat baik. Saya ini kalau menjadi juri, saya punya standar seperti di Jepang. Jadi memang untuk body dan untuk overall saya melihat dan belajar dari Jepang. Kalau dari saya pribadi, saya menilai untuk Susui dan Asagi itu bukan melulu dari Matsubanya Om. Tapi sebetulnya Asagi dan Susui itu dilihat dari pertama tuh kebersihan kepalanya dulu. Jadi kepalanya tuh bersih tanpa ada noda hitam, tanpa ada abu-abu di daerah kepala atau tengkoraknya itu yang seharusnya kita nilai utama. Kedua, baru kita melihat dari ibaratnya shine-nya, melihat dari Matsubanya itu. Baru nanti kita melihat dari pola beninya untuk Asagi ibaratnya apakah di pipi ada, di badan di bawahnya Matsuba, di layarnya ada. Susui dan Asagi ini kan kurang lebih sebetulnya mirip, karena bahkan ya mungkin teman-temannya nggak tahu bedanya Asagi dan Susui itu ternyata sebenarnya sedikit sekali. Kenapa? Karena Asagi dan Susui itu sebetulnya dari darah yang mirip. Justru ya Doitsu Asagi itu ada Susui sendiri loh. Itu orang nggak banyak tahu. Ya. Jadi kalau orang menanyakan kok nggak ada ya Doitsu Asagi, loh ada. Doitsu Asagi itu Susui. Susui ya? Baru Iya. tahu saya nih. Oh baru tahu. Saya juga. Sebetulnya Susui dan Asagi itu satu darah. Susui itu Doitsunya Asagi dan sebaliknya. Kalau Susui Sisi kok nggak ada Om? Loh ada. Itu Asagi namanya, beda nama. Begitu. Iya. Jadi penilaiannya pun sangat mirip. Dan mungkin beberapa teman juga saya lihat ada yang mungkin keliru ya. Jadi yaitu pertama tuh bukan Matsubanya dulu, bukan kuat-kuatan Matsubanya. Tidak. Bersih-bersihannya dulu. Kepala harus bersih, Matsubanya tuh harus jelas, nggak harus strong. Agak samar-samar pun nggak ada masalah loh, serius. Di Jepang cobalah dicek. Yang champion kadang-kadang tuh malah ringnya bolong-bolong untuk Susui. Terus untuk Asagi itu malah ibaratnya merahnya nggak banyak. Itu malah dapat champion di Jepang. Jadi nggak melulu harus Matsubanya yang kuat. Oh ya, Om Juan, kalau Asagi itu kan di pinggir ya, bagian pinggir itu ada warna orange atau merah itu ya. Betul. Sebenarnya kalau Asagi itu merah apa orange yang bagus, Om Juan? Nah, oke, ini jadi menjadi perdebatan ya. Menurut saya sama dengan standar di Jepang, sebetulnya nggak melulu harus warna merah. Karena warna yang baik itu bukan yang warnanya merah sebetulnya. Namun yang paling diutamakan adalah warna merah yang rata. Maksudnya apa? Sama dengan Gosanke. Nggak harus warna Gosanke itu merah jreng, nggak harus. Yang penting itu merah itu rata antara bagian kepala dan badannya.
Sama Iya, berlaku iya. untuk Asagi dan Tsutsui-nya juga. Orange boleh. Yang penting antara warna kepala dan badan itu rata merahnya. Coba dicek-cek lagi, banyak kok Gosanke yang ibaratnya kepalanya itu merah, tapi badannya itu nggak semerah di kepala. Itu yang menjadi penilaian yang kurang. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, bener banget ini Om Okta, ini saya bacakan. Stigma di masyarakat kalau nggak merah nggak bagus. Ini saya sangat setuju. Cuman menurut saya harus dibedakan antara dua. Kembali lagi ya, koi ini kan seni. Jadi kalau orang mau bilang bagus, enggak. Itu pertama tuh relatif. Ya, maksudnya apa? Kalau untuk dipelihara di rumah, ya selera masing-masing orang. Orang tuh sukanya seperti apa? Mau bodinya short body ya silakan. Mau bodinya mono ya silakan. Mau bodinya kurus panjang ya silakan. Itu kan ibaratnya memang selera orang masing-masing. Dan juga warna juga sama. Pasti kalau mungkin orang yang baru pertama kali main koi, pasti bilang warna merah yang baik ya pasti yang merahnya jereng sampai ibaratnya kasar. Iya. Nah, Betul. jadi memang harus dibedakan antara standar koi untuk lomba dan standar koi untuk dipelihara di rumah itu harus berbeda. Iya. Jangan disamakan. Dan menurut saya ini yang menjadi kebingungan karena seringkali ini dicampur adukkan antara yang penghobi baru atau ibaratnya yang baru pelihara koi dengan yang sudah ikut show. Karena standarnya sangat berbeda, harus bisa dibedakan. Itu dia. Dari Om Dani izin nyimak. Siap Om, boleh silakan teman-teman yang mau tanya-tanya ya, mumpung Betul. ada Om Juan. Beliau ini Silakan, salah silakan. satu dealer terbesar juga di di Indonesia. Kemudian beliau juga salah satu juri ya, termuda malah ya. Mm-mm. Termuda Betul. saat ini. Monggo yang mau tanya-tanya silakan, Boleh yang banget. mau beli apa namanya? Beli ikannya Koizen juga boleh. Ada Google Map-nya ya, Om Juan ya di Google ya. Belum ada, belum ada. Oh, Karena belum ada sebetulnya lagi? saya ini tempatnya saya yakin belum 100% jadi. Maksudnya saya masih ada dekor yang belum masuk, masih memikirkan depannya bagaimana. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong finish, fasilitasnya ini belum 100% jadi. Tapi kalau mau main ya silakan. Cuma memang saya harus japri Sherlock-nya. Tapi boleh banget ya teman-teman. Nggak usah khawatir. Ntar dikirain saya apa namanya, wah pelit nih nggak boleh sharing-sharing. Boleh, nanti saya kasih. Oh itu katanya Om Braga itu Indo relatif suka yang finish. Kemudian kalau Jepang itu penilaian overall masa depan ikannya. Gimana Om Juan? Betul banget. Ini saya sangat setuju dengan omongannya Mas Braga. Nah, Mas Braga ini kebetulan juga sering banget ya kayaknya ngobrol-ngobrol sama saya juga. Dan saya setuju dengan sama omongannya dia juga nih. Di Indonesia memang menurut saya juga sudah bolak-balik berbicara dengan pihak Jepang dan juga pihak di Indonesia. Ini saya ngomong terus terang, saya tidak membela siapapun. Ini opini saya pribadi. Saya sudah ngomong bolak-balik ke dua belah pihak. Karena di Jepang itu menurut saya mereka kan pelopor ya untuk penjurian ikan. Menurut saya standar yang seharusnya kita turuti adalah standar ikan di Jepang. Ya. Ya. Jadi memang sesuai dengan standar saya pribadi, standar saya pun juga condongnya berkiblat di Jepang tersebut. Nah, sejarahnya setelah pandemi ini, karena sama pandemi itu kan show koi kan banyak sekali, berminggu selalu ada show pada saat itu ya. Dan otomatis pada masa pandemi itu tidak boleh kita tuh pergi mancanegara. Jadi orang Jepang tidak bisa ke sini. Ya. Ini yang membuat penjurian di Indonesia ini cukup berbelok. Yang membuat penjurian itu menurut saya tidak sesuai dengan standar yang seharusnya di Jepang. Nggak sesuai pakem gitu ya. Betul, nggak sesuai dengan pakem. Ujung-ujungnya orang Indonesia ini membuat kriteria sendiri yang tidak sesuai dengan di Jepang ini. Contohnya ya ini. Kalau di Indonesia tuh sekarang malah melihatnya tuh ikan yang finish, yang bodinya cenderung sebetulnya pendek, ya. bukan ikan besar. Yang sangat berbeda di Jepang. Kalau di Jepang, sorry to say ya, saya pernah menjuri ikan bersama orang Jepang di Indonesia. Bahkan yang menurut terkadang ya, karena mungkin saya juga sudah berkeliling di Indonesia, saya sampai bilang, oh ikan ini bodinya bagus. Di Jepang, orang Jepang kemarin malah bilang seperti ini, loh Juan, ikan ini sudah pendek, ini sudah nggak bagus. Loh. Jadi malah ibaratnya saya sudah mulai ketularan dengan standarnya di Indonesia. Nah, jadi itu just for your information teman-teman.
benar ya, di Jepang itu sangat sudah cukup berbeda banget untuk standar penjurian ikan. Dan saya nggak bisa bilang ini mana yang benar, mana yang salah. Monggo misalnya memang Indonesia ini punya kriteria sendiri, ya saya manut karena ibaratnya saya juga pekerja, saya di sini ibaratnya kok dalam penjurian saya cuma sebagai juri, jadi ya sepantasnya oleh organisernya minta dijuri dengan standar seperti apa itu silahkan gitu. Cuman kalau buat sharing sebetulnya benar di Jepang ini penilaiannya itu masih overall, bukan cenderung ibaratnya di Indonesia ini kalau ibaratnya ginrin itu kita fokusnya hanya ginrinnya saja, tanco-tanconya saja, nggak seperti itu. Di Jepang itu benar-benar ibaratnya ginrin bolong-bolong pun bisa mendapatkan ikan champion di Jepang. Serius itu terjadi. Nggak selalu ibaratnya harus kelas ginrin berarti hanya dinilai ginrinnya aja, tidak. Benar-benar overall begitu. Betul. Itu dari Octavian Alvin juga Juan. Abu-abu di tengkorak susui atau asagi yang dimaksud yang bentuk segitiga kayak avatar itu kaum gue. Ini perumpamaannya lucu banget ini Om Okta ini. Aduh, lucu banget ini. Tapi benar ya itu yang dimaksud itu adalah kotor itu adalah tengkorak, betul. Itu adalah di segitiga yang kayak avatar gitu, yang ada kayak segitiga anak panah ya. Itu yang saya maksud bersih atau enggaknya. Dan kedua adalah bintik-bintik bocor hitam yang biasanya ada di kepala. Itu yang kita bilang bersih atau enggak. Kalau bisa kepalanya tuh ya krem-krem semua atau putih-putih semua tuh boleh banget. Itu malah cenderungnya lebih bagus. Itu yang harus kita nilai kalau dalam asagi dan susui begitu. Itu katanya Om Braga, finishingnya kurang dalam keeping katanya. Ya kalau misalnya untuk asagi dan susui menurut saya finishing itu sangat berpengaruh juga. Kenapa? Karena pertama bisa membuat menghilangkan bercak-bercak hitam itu dari air ya. Itu airnya kalau cocok itu dari perawatannya juga. Itu bisa membuat asagi ini kepalanya lebih bersih, lebih putih dan tidak keluar noda hitamnya itu. Itu untuk susui dan asagi. Jadi selain air tapi juga perawatannya juga memang sangat berpengaruh. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini nggak kerasa loh Om Juan ya, sudah 1 jaman kita ngobrol. Ya, seru ya, kita sharing-sharing ya. Boleh banget, boleh banget. Ini teman saya ada yang tanya Om Juan sebenarnya. Ngomong lagi sama Om Juan. Boleh banget. Kira-kira kalau tadi sebenarnya kan sudah dijawab sama Om Juan, boleh. Misal ada yang mau mengadakan KC, minta tolong Om Juan untuk juri, boleh kan? Boleh banget. Ini tanya tarifnya katanya berapa Om Juan? Waduh. Enggak ya teman-teman, tenang aja. Saya ini orangnya enggak minta tarif gimana. Itu jujur saya sebatas gini aja. Kalau misalnya penjurinya melalui video gratis, tidak ada biaya sama sekali, 0 rupiah gratis. Saya enggak minta uang sepeser pun, 0 rupiah. Saya serius gratis. Kalau memang memerlukan saya sampai keluar kota, cukup bayar saya untuk transport aja sudah cukup sama penginapan. Udah, itu aja. Saya jujur sebetulnya saya sharing aja ya Mas Andri. Jujur saya ini benar-benar kepingin menjadi orang yang berdampak untuk penghobi dan juga untuk breeder di Indonesia. Saya kepingin banget untuk membantu para breeder-breeder ini biar bisa menciptakan ikan yang menurut saya sesuai dengan standar di Jepang. Saya benar-benar penuh dengan hati, sangat-sangat kepingin membantu bagaimana kita bisa sama-sama belajar, sama-sama sharing untuk menciptakan ikan koi lokal ini benar-benar sesuai dengan standar yang seharusnya. Saya kepingin sekali. Jadi saya sangat terbuka kalau misalnya ada breeder-breeder yang mau bertanya seputar informasi yang di Jepang maupun di China, itu informasi yang sudah beredar itu seperti apa aja, itu saya monggo. Nggak ada pungutan biaya saya minta apa-apa, enggak. Bahkan ibaratnya kalau perlu bantuan untuk mencarikan indukan dari dealer lain pun saya monggo, saya bantu. Saya enggak minta biaya apapun. Justru saya akan sangat happy jika ibaratnya breeder ataupun penghobi tersebut bisa bilang ke saya, Om ini bener loh omongannya Om ini berdampak bagi saya. Saya sangat happy. Itu menurut saya harganya lebih mahal dibandingkan hanya uang saja. Karena menurut saya uang masih bisa dicari. Tapi kalau kita ngomong ibaratnya dampak seperti itu, dampak sosial itu menurut saya sangat mahal harganya. Tidak ada nilai nominal uangnya yang bisa terbayarkan dari situ. Menurut saya seperti itu. Istimewa Om Juan ya.
Istimewa Ya, sekali. jadi kembali lagi ya teman-teman yang mungkin menyaksikan kalau misalnya ada breeder ataupun ada penghobi yang mau nanya-nanya, monggo loh. Saya beneran tidak pelit ilmu. Saya akan cerita apa saja yang saya udah pelajari selama 15-16 tahun ini dalam dunia koi itu seperti apa aja. Itu saya monggo. Boleh banget. Mau telepon saya, mau mampir ke tempat saya monggo juga. Kita sharing-sharing di tempat saya sangat boleh. Sambil ngopi, sambil makan, sambil kulineran, sangat boleh. Serius, boleh banget. Luar biasa ya Om Juan. Jarang-jarang ketemu kayak Om Juan nih teman-teman ya. Jarang sekali limited edition ketemu. Ya, oke Om Juan ini ya. Kopi-kopi katanya plat AG nih. Oke Om. Aduh, halo. Nah ini sellernya Master Koi juga itu Om Juan. Iya, wah itu juga breeder leluhur yang sudah sangat lama. Bahkan mungkin saya juga kenal beliau dari umur saya SD kayaknya dulu. Berarti wes tuwek plat AG ya Om ya. Waduh, ora lah, ndak Wakit, tua wakit. ya, sama-sama muda. Sama-sama muda, sukses terus ya untuk Plat AG ini. Terkenal sekali nih Plat AG ini. Baik, Om Juan, terima kasih banyak ya sudah menyisakan waktunya buat Master Koi untuk Wah. ikutan live bersama saya. Ya, Dan sama-sama. ini alhamdulillah banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan ya buat teman-teman yang sudah komen, yang tanya-tanya juga terima kasih. Puji Tuhan. Dan begitu yang sudah top player juga terima kasih ya sampai 27.000 terima kasih. Untuk apa namanya podcast selanjutnya kita masih sama dengan seller Master Koi, mungkin nanti akan kita umumkan lagi atau kita blasting di Instagram ya. Teman-teman terima kasih yang sudah bergabung. Untuk Om Juan sekali lagi terima kasih, semoga Koizen tambah maju, tambah sukses. Amin. Nanti event Azukarinya di bulan Desember ya? Desember awal tanggal 10 rencananya. Deket berarti dah ya? Udah dekat. Karena akhir bulan ini masih ada mini event terakhir untuk Koizen Keeping Championship, yaitu Liga Keeping Contest untuk Koizen sendiri yang ke-7 tahun ini terakhir, yaitu Showa Oyama yang akan diadakan tanggal 29 hingga 1 Desember bulan ini ya. Nah itu dicatat ya teman-teman, dilelang di Master Koi Om Juan. Oh ya pasti oh. Ya. Mau Kenapa sama- kok di Master Koi? Pasti dong. Om Juan. Pasti dong lelang di Master Koi. Nanti pasti bisa dicek nanti di aplikasi, pasti muncul. Pasti Iya. muncul. Kenapa alasannya kok melelang di Master Koi Om Juan? Terakhir deh ini dah. Oke, boleh. Sebetulnya ya pertama ya, kalau saya sebagai dealer itu juga saya terbantu banyak oleh ibaratnya bot, karena kayak saya sendiri kan pegawai juga nggak banyak ya, jadi otomatis sangat terbatas untuk pekerjaan yang bisa saya lakukan. Saya pikir kalau cuma buat rekap dan promosi itu bisalah dibantu oleh pihak Master Koi Bot maupun dari ibaratnya botnya sendiri itu untuk merekap itu sudah sangat membantu saya untuk bisa merekap bit-bit dari teman-teman semua, dari customer semua. Jadi itu sudah melegakan pekerjaan saya. Dan ngomong-ngomong loh, kan gara-gara itu jadi saya bisa sharing-sharing sedikit ibaratnya cara memilih ikan yang benar seperti apa. Kalau nggak, karena itu saya nggak bisa sharing loh mas, serius ini. Bener loh, tapi kan bener kan? Kalau misalnya saya harus ngerekap satu-satu, yo ujung-ujungnya cuma ngerekap saja saya, nanti nggak bisa sharing-sharing. Itu. Salam sehat semua dan sukses selalu buat semuanya. No kopi, no ngopi, no koi. Happy. Wih, keren nih. Boleh mas Braga, 100 Keren ini ini, Mas Braga Braga ini. Oke, Om Jen, sekali lagi terima kasih banyak ya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Mungkin di Pati nanti ya. Insya Allah saya datang. Pasti. Ya, semoga kita bisa bertemu teman-teman juga dari tim Master Koi Bot. Saya tunggu kehadirannya di Pati. Jangan lupa untuk support. Pertama bukan show Pati dulu ya, ada show Blitar Wali Kota Cup tanggal 5 hingga 6 Desember di Blitar. Lalu juga ada show di Pati. Kalau nggak salah tanggal 15 ya, tanggal berapa ya? Tanggal 16. Tanggal 13 sama tanggal 15 di Pati 12 kayaknya, Om Juan. 12-14 ya, 12 Ya. sampai 14 di show di Pati, Kota Pati untuk penutupan dan final Liga Jawa Tengah. Jadi itu teman-teman dicatat tanggalnya, jangan lupa untuk support. Saya hadir di show kedua tersebut. Oke, Om Juan juri semua berarti? Dua-duanya? Kebetulan
saya juga bertugas di kedua show tersebut. Betul banget. Iya. Jadi saya lihat sekarang Om Juan sudah sering menjuri ya. Salah satu juri muda kayaknya wajib terus menjuri biar pengalamannya tambah banyak Om Juan ya. Betul, tambah banyak ilmunya juga karena saya yakin ilmu saya juga masih belum sebanyak itu, jadi saya juga tetap masih sangat terus belajar oleh senior-senior, bahkan sampai di luar negeri kita kalau bisa menambahkan ilmu yang nggak cuma internal saja tapi hingga ke luar negeri juga iya. Wih, istimewa. Ini salah satu podcast yang paling istimewa teman-teman ya. Paling istimewa. Terima kasih Om Juan. Ini beneran. Ini banyak yang komen juga, terima kasih. Yang interaksi juga terima kasih. Yang like-nya juga lumayan, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Om Juan. Semoga Koizen terus maju. Next kita ngopi di Pati ya. Oh, Kita ngopi di sana, teman-teman yang datang di Pati bisa datang ke stand booth-nya Master Koi. Kita ngobrol bareng. Buat teman-teman yang belum download aplikasi Master Koi, silahkan download dulu di Play Store ataupun di App Store karena di bulan Desember Koizen akan mengadakan Azukari teman-teman ya, salah satu event yang paling diminati di Master Koi Om Juan ya. Baik, terima kasih sekali lagi Om Juan, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sehat selalu Om Juan. Selamat Siap, sama juga buat tim Mas Andre dan juga tim Master Koi Bot. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Semoga beneran bisa membantu teman-teman penghobi dan channel lainnya juga. Terima kasih. Yo, sampai ketemu lagi Mas. Yo, makasih. Oke.